Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 14 September 2025. Gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu kekhasan orang Katolik adalah salib. Setiap kali kita memulai atau mengakhiri doa untuk kepentingan apa saja, kita sebagai orang Katolik pada umumnya membuat tanda salib. Terkadang kita melakukan tanda salib dengan sadar dan juga tanpa sadar. Kita meyakini tanda salib adalah tanda keselamatan bagi kita. Setiap kali saya mau pergi dengan kendaraan atau melakukan kegiatan, hal yang tidak pernah saya lupakan adalah membuat tanda salib. Saya meyakini Tuhan melindungi dan memberkati saya. Sebagai imam, saya sering diminta juga untuk memberkati salib oleh umat. Kadang saya bertanya, apa artinya salib bagi kehidupan mereka? Ada beberapa jawaban yang saya dapatkan dari umat. Banyak yang mengatakan salib adalah kekuatan. Dengan salib membuat hidup mereka damai. Dengan salib mereka menemukan kebahagiaan. Salib membuat kehidupan mereka selalu ada harapan. Dengan salib mereka meyakini semua aktivitas mereka, semua rumah atau tempat ataupun apapun yang mereka tempati akan aman dan damai. Dengan salib mereka tidak khawatir. Mereka meyakini Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati mereka. Karena kita bisa menyaksikan banyak rumah orang Katolik ada salib. Di kendaraan kita ada salib. Bahkan kemana-mana selalu bawa salib. Karena yakin bahwa Tuhan akan selalu melindungi. Saudaraku terkasih, konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di atas sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Salib adalah tanda kemenangan iman bagi kita. Salib adalah tanda cinta Tuhan. Salib adalah tanda pengorbanan Tuhan. Salib adalah tanda Allah mengasihi kita. Maka pada saat kita melihat salib dan mengenakan salib, baik di gereja, di rumah kita, atau yang kita kalungkan di leher kita, hendaknya kita yakini sebagai kekuatan cinta Tuhan, sebagai kekuatan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudaraku terkasih, saat kita memasang salib di rumah kita, di kendaraan kita, atau kita kalungkan di leher kita, yang perlu kita sadari terus-menerus adalah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk aksesori, tapi karena kita meyakini Allah selalu menemani kita.
Allah selalu bersama dengan kita. Dan Allah selalu memberkati kita. Mengapa demikian? Karena Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Maka saat Anda dan saya mengenakan salib, hendaknya membuat kita semakin bangga akan Kristus yang menyelamatkan kita, akan Kristus yang mencintai, mengasihi kita. Hendaknya kita selalu bahagia dan sukacita, karena kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Maka jangan pernah takut untuk membuat tanda salib dan mengenakan salib. Karena kita meyakini itulah kebanggaan kita sebagai orang beriman. Dan kita yakin Tuhan akan senantiasa menemani kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.